Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rangga Laptime. Channelnya Rangga Laptime ya, terus mau di channel siapa lagi gitu. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau mereview beberapa modifikasi Sonic 150R yang ada di Vietnam teman-teman. Ya kita itu udah banyak lah ya melihat modifikasi Sonic 150 yang ada di Indonesia itu udah biasa gitu kan. Langsung aja kita lihat modifikasi Sonic 150 yang ada di Vietnam. Karena modifan di sana itu simple, tapi itu terlihat elegan, rapi gitu ya. Oke, jadi di sini aku ada beberapa foto Sonic 150-nya. Ada beberapa yang difotokan detail-detailnya dan ada yang tidak. Jadi harap maklum ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke Sonic 150 yang pertama. Yang pertama yang ini guys. Ini ya. Oke, kita lihat apa aja nih. Ini Sonicnya itu warna hitam, terus dia pakai pelek jari-jari teman-teman. Nah ini kebiasaan buat kalian ya. Kalau Sonic pakai pelek jari-jari bilangnya alay, dibilang motor jamet gitu kan. Selama pelek jari-jari itu warnanya tidak mencolok, ya oke-oke aja. Ini tuh warnanya simple, peleknya itu warnanya hitam. Tuh lihat. Jadi enggak gimana, enggak norak lah gitu loh. Karena warnanya tuh simple, warna hitam. Terus kemudian ini nepelnya warna gold ya. Terus ini jari-jarinya warna hitam. Oke, mantap ya. Dan ini pelek jari-jarinya kecil ya, hampir mirip-mirip ban cacing ini kalau dilihat ya. Tapi ini nggak kecil-kecil banget sih. Oke, terus kaki-kakinya kita lihat ya. Terus kemudian ini piringan cakramnya ini udah lebar ini. Pakai apa ini nggak tahu aku. Terus ini baut piringan cakramnya ada 4. Jadi ini bisa dipastikan tromolnya bukan buat Sonic gitu loh. Karena Sonic itu kan baut piringan cakramnya ada 6. Jadi ini pasti bukan punyanya Sonic tromolnya ya. Terus kemudian di sini ada kaliper. Ini kaliper kalau aku lihat ini pakai Brembo ya. Ini aku nggak tahu Brembo asli atau KW, tapi keren sih. Terus dikasih bracket juga, menyesuaikan ya dari piringan cakramnya. Terus ini selang remnya juga diganti. Dan selang rem itu ada hiasannya kecil, yaitu ada merah-merahnya itu yang bikin bagus, pernak-pernik. Oke, kita naik ke atas ya, ke area stang. Di sini ada jalur stang warna merah, nggak tahu mereknya apa. Hand grip sudah diganti. Ini nggak tahu merek apa, kayaknya Domino deh kalau nggak salah. Terus ini master remnya pakai Brembo guys. Ini lagi-lagi Brembonya asli apa KW aku nggak tahu ya. Gas spontannya diganti. Ini biasanya pakai Domino kalau di Vietnam itu gas spontannya. Terus kabelnya tuh warna merah, jadi keren banget. Terus yang di sebelah kiri yang nggak kelihatan ya. Nah terus di tengah di bagian punggung rangka itu, di bagian rangkanya yang atas itu ya, itu tuh dikasih besi ya, kayaknya ada jepitannya nih. Jadi kalau kalian misalnya lagi bawa kertas gitu ya, jadi bisa dijepitkan di situ. Ada ya ternyata aksesoris kayak gini. Mungkin ini cuma ada di Vietnam ya, besi kayak gini. Di Indonesia mungkin belum ada, aku belum pernah nemu. Oke, kita lihat ke mesinnya. Ini mesinnya ini ada kuning-kuningnya ya. Ini sepertinya bautnya sudah diganti atau pakai ring aja ya, nggak tahu ya. Terus ini footstepnya masih standar teman-teman, jadi nggak pakai underbone. Terus kickstarter dilepas, oke. Terus ini master rim belakangnya sudah diganti ini. Terus tabung rem belakangnya lihat teman-teman, itu pakai yang bulat ya. Kalau bawaan Sonic kan kotak warna putih gitu, ini bulat smoke gitu. Terus selang remnya juga diganti. Dan ini kaliper belakangnya tuh ditaruh di bawah. Kalau bawaan Sonic kan di atas. Dan ini pakai Brembo kayak ini. Mbuh ori apa KW ora ngerti aku. Dan ini sepertinya piringan cakramnya juga diganti. Ya pokoknya pinter ngakali lah. Ditata sing apik, ditata sing rapi no. Insya Allah bagus. Terus knalpot pakai Leovins aja ya, Leovins. Leovins itu brand Italia. Knalpot mahal guys. Oke, simple sih ini modifikasinya. Terus bodinya ini polosan warna hitam gitu ya. Oke, mantap. Oke, kemudian kita lanjut ke Sonic yang kedua, yaitu yang ini. Nah, di sini agak lebih terang ya. Jadi kalau lihat jadi agak lebih jelas. Ini Sonicnya warna apa ini? Warna abu-abu ya. Abu-abu agak coklat-coklat gitu. Sama tetap pakai pelek jari-jari. Apa ini Sonic yang sama ya? Karena ini di Instagram yang sama. Oke, tapi kita lihat aja ya. Warna abu-abu agak coklat, pakai pelek jari-jari. Sama sih kaki-kakinya kayak yang tadi. Terus joknya ini sudah dipapas ya.
Terus hand gripnya ini hand grip polos hitam, yang kanan nggak ada jalur stangnya, yang kiri dikasih jalur stang, mungkin lupa masang kali ya. Terus master rem pakai Brembo, dan master remnya tuh nggak ada tabungnya. Ini tabung bisa, tapi dia itu nggak pakai tabung bisa, kayak fluid tube gitu loh namanya. Jadi cuma selang gitu, itu buat nampung minyak remnya. Terus gas spontan pakai domino juga ini kayaknya. Terus kawatnya itu ya besinya tuh warna merah. Kaliper Brembo depan, terus selang rem diganti juga. Dan mesinnya ini ada yang aneh ini, kok mesinnya nggak ada kickstarternya. Terus di kickstarternya tuh nggak ada tonjolan buat ngasih kickstarternya itu loh. Sepertinya ini bak koplingnya punya CBR deh kalau nggak salah. Terus kemudian ini sudah pakai underbone ya, pakai RCB. Underbone-nya gede juga ya. Dia tuh pakai bracket dari footstep belakang menuju ke as roda, jadi panjang banget gini gitu. Terus knalpot pakai Leo Vince, dan ini swing armnya diganti. Ini aku nggak tahu ya pakai swing arm khusus punya Sonic atau enggak yang aftermarket, karena setauku di Indonesia belum pernah nemu aku swing arm aftermarket yang khusus buat Sonic. Adanya cuma buat Satria. Terus ini bodinya ini ada yang dipreteli ya, serot bagian bawah ini dipreteli. Kalau menurutku sih lebih bagus dipasang ya. Ya mungkin ini lagi dibersihin atau apa. Dan terus di bagian akinya ini nggak ada gitu loh, jadi shock breakernya kelihatan. Kalau kalian mau melepas bagian ini, ada salah satu bagian yang harus dipotong kalau pengen terlihat kopong gini ya. Di bagian tengah ini loh, di bagian kiri, sebelah kiri. Kalau yang kanan mah tinggal dicopot aja, kan ada kayak penutup gitu ya. Penutup itu bisa dilepas buat ganti-ganti aki gitu ya misalnya. Tapi kalau yang sebelah kiri itu nggak bisa, karena dia tuh menyatu sama bodi yang atas, bodi kasar yang atas ini. Tapi bagus sih kalau misalnya kopong-kopong gini. Tapi akinya ini ditaruh di mana gitu loh, dan dia nggak ada kickstarternya. Iya nek nyetater. Sebenarnya akinya itu bisa dipindah di tempat saringan udara ya. Jadi saringan udara itu dilepas, jadi buat tempat aki di sana. Tapi ya dengan konsekuensi throttle bodinya nggak ada filternya. Oke, jadi itu Sonic yang kedua. Sekarang Sonic yang ketiga ya. Yang ketiga seperti ini teman-teman. Nah lihat tuh, ini lebih warna-warni ya. Ini Sonicnya warna hitam, pakai pelek RCB ya, RCB depan belakang, tapi warna goldnya ini agak menguning teman-teman. Apa jangan-jangan ini di repaint lagi sama orangnya? Aku tuh lebih suka warna gold yang kayak punyanya Vario itu loh, gold tapi agak cerah-cerah gitu. Kalau yang gold kayak gini sih nggak terlalu suka aku, agak kuning. Aduh mentut anjing. Tapi kalau aku melihat di sini, goldnya ini bagus karena apa? Si pemiliknya ini tuh bisa mengombinasikan dengan strippingnya gitu loh. Lihat, strippingnya ada kuning-kuningnya, jadi sama kayak peleknya ini ya. Gitu. Jadi bagus, tetap bagus. Terus di sini ada baut-bautnya juga. Kita lihat dari kaki-kaki depan ya. Untuk bannya ini masih standar loh kira-kira ini ya. Sama kayak punya aku bannya di RCNR 92. Terus piringannya masih standar. Dan dia cuma mengganti baut-bautnya. Baut di kaliper, baut di piringan. Ini bikin bagus ya. Ini tuh kalau nggak salah baut titanium teman-teman. Ngencenginnya harus pakai kunci L bintang. Baut mahal ini. Aduh, ini warnanya hijau Tosca gitu ya. Kayak permen aku lihatnya. Oke, kita ke atas ke area stang. Hand gripnya udah diganti warna hitam. Terus master remnya masih standar. Nah, di punggungnya itu dikasih buat tempat jepit barang gitu lagi. Knalpot sudah diganti ya teman-teman ya. Oke, dan ini aku dapat 2 foto. Kita ke foto berikutnya. Nah, yang ini tampak belakang. Knalpotnya sudah diganti teman-teman. Ganti, ini sepertinya pakai DB Killer ini ya. Kok lubangnya nggak terlalu gede. Ya simpel sini. Dia tuh cuma main warna-warnaan aja. Bagus tapi. Oke, ke detail knalpotnya ya. Ini knalpotnya di sini tulisannya MT Performance. Oke, mantap. Itu mungkin brand Vietnam ya. Jadi seperti itu ya Sonic yang ketiga. Keren. Bagus. Kemudian kita lanjut ke Sonic yang keempat. Ini salah satu modifikasi Sonic yang aku suka. Aku yang paling suka. Karena bagus banget ini, sumpah. Simple. Sonicnya warnanya hitam,
pelek silver, elegan banget. Ini mungkin cuma melakukan repaint velg, ganti knalpot, sama kasih baut-baut. Tapi overall bagus ini, sumpah keren banget. Terus ini tutup pentilnya nih kok lucu ya, gambar apa ini? Kalau yang belakang ini kayak gambar tangan gitu ya, model tangan gitu tutup pentilnya. Terus knalpotnya sudah diganti, keren sih ini, mantap. Terus spionnya dicopot, tempat plat nomornya dicopot karena itu bikin jelek teman-teman. Nah kemudian Sonic yang berikutnya, yang ini. Untuk yang ini ada detail-detailnya teman-teman. Ini sepertinya Sonic 150 2019 ini kayaknya ya, warna hitam. Di sini modifannya lumayan rame, banyak yang diganti-ganti ini. Tapi kita lihat satu persatu teman-teman. Oke, mulai dari depan ya. Dari depan peleknya ini udah diganti. Ini pelek apa ya? Aku nggak tahu ini. Peleknya tuh palang 5 lurus, nggak ngelengkung kayak RCB. Terus piringannya juga diganti. Terus baut piringannya nih juga diganti titanium ini, warna biru ada ungu-ungunya. Terus bannya nih pakai Michelin ya. Tapi kok alur-alur dari bannya tuh kok kayak gini ya? Maksudku kurang keren sih kalau menurutku bannya. Kurang racing look gitulah. Kalau pakai ban slick ini pasti lebih keren ya. Tapi ya nggak apa-apa, terserah pemiliknya mau ganti ban apa ya. Oke, terus kalipernya ini pakai Brembo. Oke. Plus bracketnya juga diganti. Terus selang remnya ini warna merah ya teman-teman ya. Terus ada biru-birunya itu. Jadi selang remnya tuh nggak sepi gitu ya. Ada aksesorisnya dikit. Terus kemudian kita ke atas ke area stang. Hand gripnya sudah diganti. Masternya ini masih standar kelihatannya. Gas spontan pakai domino kalau nggak salah. Kabelnya warna merah. Terus di sebelah kiri ini sepi sih. Ini handle koplingnya pakai apa ya? Aku nggak tahu. Terus kita ke mesinnya. Di mesin ada selang radiator Samco warna merah. Oke, jadi memberikan detail-detail kecil namun bagus. Terus ini kickstarternya sudah dicopot, terus dikasih pelindung ini kayak selang warna merah gitu ya. Terus footstepnya masih standar, tapi pelindung footstepnya yang warna silver ini itu bautnya diganti pakai titanium, baut titanium. Terus di bagian akinya dia kopong. Nah, ini mindahinnya di mana? Pasti di filter udara kalau nggak salah ini. Nah, terus mau dipindahin kemana lagi gitu loh. Terus shock breakernya warna merah ini udah ganti apa belum ini? Udah ganti kayaknya. Terus di sini ada tabung minyak rem belakang, bentuknya bulat ya, udah diganti. Terus selang rem warna merah. Untuk kaliper belakang pakai Brembo lagi, ada logonya di situ. Dan posisinya di bawah ya, nggak di atas. Terus piringannya sudah diganti, velgnya juga sama. Meskipun pakai knalpot standar, tapi kalau dilihat tuh keren loh ya, mantap. Terus ada bagian pelindung knalpotnya yang warna hitam itu bautnya juga diganti pakai titanium. Ada detailnya lagi, yaitu di bagian sini, di bagian pengereman belakang, piringan cakremnya tuh. Di foto lebih detail lagi ya. Tuh lihat, piringannya tuh ada logo Brembo-Brembonya gitu ya. Dan ini kayaknya floating ini. Terus ini baut piringannya juga diganti pakai baut titanium. Oke. Nah terus di bagian mur as rodanya ini juga diganti warna hijau, warna biru Tosca ini ya. Ini ngencengnya pakai kunci apa ya? Modelnya tuh bukan mur biasa gitu loh. Oke, ke detail yang lain di sini ada bagian gear. Ini gearnya lumayan nyentrik juga ini ya. Kalau biasanya gear-gear racing itu kan lubangnya itu kan bulat-bulat ya, bentuk lingkaran. Nah ini bentuknya agak aneh, kayak apel sih. Terus rantainya pakai warna gold. Terus di bagian murnya itu diganti pakai mur aftermarket yang warna-warni. Di sini ada hijau, ada warna pink. Terus di cover rantainya itu ada bautnya juga diganti pakai baut titanium. Nah, di bagian kopling ini kita bisa lihat koplingnya di sini menggunakan Brembo karena ada logo Italianya ya. Terus ini kabel koplingnya itu warnanya merah teman-teman. Jadi menyala sekali ya. Terus detail-detail yang lain seperti ini di bagian speedometer, di dekatnya speedometer juga dikasih baut titanium. Oke, kita ke detail yang lain di pengereman depan. Di sini sudah menggunakan kaliper Brembo sama kayak tadi. Piringannya diganti juga, bracketnya diganti, selang remnya.
Ini kalau nggak salah pakai selang rem switch ya, dari Thailand kalau nggak salah ya. Jadi ini selang remnya itu 45 derajat ya, jadi nekuk gitu di bagian banjonya gitu ya. Terus kita ke area speedometer, ke kokpitnya. Wow, di sini kita lihat satu persatu. Di sini ada saklar starternya diganti juga, gas spontan domino, kabelnya warna merah. Ini masternya masih standar, cuman baut tutupnya itu diganti pakai baut titanium. Terus kunci kontaknya ini dikasih cover kayaknya ya, ada warna merahnya gini. Terus di bagian tempat kunci kontaknya itu kan ada stiker ya, itu diganti juga. Terus di segitiganya ini dikasih stiker karbon Sonic gitu. Terus di bagian preload shock breakernya ini juga diganti pakai baut titanium. Terus baut tengah ini juga, baut segitiga ini, banyak lah pokoknya. Semua baut itu wajib diganti baut titanium kalau bisa ya, kalau pengen modif-modif ala Vietnam itu. Ya itu cuman main-main baut sama perintilan-perintilan lain itu sudah keren banget teman-teman. Kita lanjut ke Sonic yang berikutnya. Oke, Sonic yang ini ya. Boom. Ini Sonicnya Red Racing. Oke, kalau dilihat dari belakang ini kurang detail ya. Langsung aja kita ke detail-detailnya ya. Nah, di bagian master rem belakang ini sudah diganti pakai Brembo. Ini ada logonya juga. Ini baut-bautnya ini menggiurkan loh teman-teman, sumpah. Detailnya tuh bikin cantik gitu ya. Bautnya sudah diganti warna ungu. Terus knalpotnya diganti, ini tulisannya apa nih, over. Untuk selang remnya sudah diganti. Dan uniknya selang rem yang nyambung ke master remnya ini enggak model biasa ya, dia tuh kayak dicolokin gitu loh. Jadi gimana ini masangnya, bingung ini ya. Jadi unik. Terus kemudian di sini tabung rem belakangnya juga diganti, yang pakai yang bulat smoke. Terus ada di baut shock breaker belakang itu juga diganti pakai titanium. Oke, seperti ini ya. Lihat, kita langsung ke kalipernya. Kaliper pakai Brembo, posisinya di bawah. Ternyata selang remnya ini pakai selang rem Hel teman-teman. Ini salah satu selang rem mahal ini ya. Harga satu buahnya tuh mungkin 700 ribuan gitu loh. Mahal. Selang rem mahal ini teman-teman. Tapi buat kalian yang low budget, kalian bisa pakai selang rem TDR. Itu aja udah cukup, udah bagus. Kita ke detail selanjutnya di bagian master rem belakang. Lihat, Brembo ya, kayak tadi lah ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini lihat. Oke, kita lihat detail-detailnya. Kita lihat keseluruhan motornya ya. Jadi ini peleknya sudah diganti, pelek palang 5 ya, tapi nggak tahu aku merek apa. Kaliper depan ganti Brembo, selang rem Hel, baut-baut titanium. Terus di bagian mesin, di slot bawah ini sudah dilepas, jadi mesinnya lebih kelihatan ya. Nah, ini di bagian stangnya nih. Stang ini cantik banget teman-teman, keren. Pertama di sini ada mastering Brembo RCS. Ini nggak tahu ori apa KW ya. Dan dia tuh nggak pakai tabung minyak rem gitu loh. Dia pakai fluid tube namanya. Jadi selangnya ini pendek banget ya, buat nyimpan minyak remnya. Kemudian di sini ada gas spontan domino. Terus ada saklar starter. Oke. Terus ini preloadnya diganti juga pakai baut titanium. Terus ada baut di bagian tengah itu ada mur juga diganti. Terus koplingnya pakai Brembo. Oke, Brembo juga sama ya, kanan kiri. Terus kemudian holder bagian kirinya tuh sudah diganti. Ini tombolnya banyak banget teman-teman. Kalau nggak salah, kalau kalian pakai holder ini itu lampunya bisa dimatikan pas motornya hidup. Dia ini warna-warni ya, perintilan-perintilannya, tapi nggak norak gitu loh ya. Mencolok cuman warnanya tuh nggak norak gitu, jadinya keren. Kemudian kita ke Sonic yang terakhir. Yang terakhir ini gambarnya cuma satu aja, nggak ada detail-detailnya ya. Nah, ini Sonic warna abu-abu. Oke, kita lihat di bagian pelek menggunakan Racing Boy dan bannya ini kecil. Ini kelihatannya ban 70 deh, ban 70 atau 60 ini. Untuk dindingnya nggak tahu aku ya. Terus kemudian di bagian gearbox ini dikasih gearbox variasi, tutup gearbox warna gold. Kemudian di bagian baut spakbor dikasih baut titanium warna biru Tosca. Kemudian di bagian shroud di sini tersembunyi steering damper teman-teman. Ini pinter banget yang masang ini.
kok bisa disembunyikan di dalam serutnya itu loh. Enak banget, jadi rapih gitu ya kelihatannya. Terus kemudian di bagian lampunya ini kok dikasih lampu tambahan, ini kenapa ini? Ini menurutku nggak usah sih ya, aneh aja gitu loh. Tapi biarin aja lah, sakarepe sing duwe. Terus ini strippingnya Honda RS gitu ya, RS Super warna kuning gitu. Nah di bagian stang ini kelihatannya handle kopling masih standar, master masih standar, hand grip sudah diganti, gas spontan pakai domino, terus saklarnya juga diganti, masternya masih standar. Terus ada baut dudukan spionnya tuh ditutup pakai baut variasi dari baut titanium. Ini aku dapat gambar dari Instagramnya @wata_racing_team. Jadi buat kalian yang pengen lihat detail-detailnya, kalian bisa mengunjungi Instagramnya. Jadi udah ya guys ya, sampai situ aja soundingnya, lumayan banyak ini. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, Sonic 150R Vietnam modifikasinya itu tergolong simple. Jadi mereka itu cuman mengganti perintilan-perintilan gitu ya, pakai perintilan-perintilan mahal gitu ya. Misalnya kaliper Brembo, baut tadi baut titanium, terus ada master rem juga, banyak lah perintilan-perintilan. Kalau kalian pengen modifikasi kayak gini, kalian harus menyiapkan uang yang lumayan banyak ya, karena minimal kalau pengen modif kayak gini kalian harus ganti baut-bautnya ini ya, pakai baut titanium gitu ya. Kalau kalian nggak kuat ya misalkan pakai baut Thailand itu juga bisa, kayak Probol gitu ya. Meskipun perintilan-perintilan ini berwarna-warni, tapi dia tuh nggak norak gitu. Keren menurutku ya. Oke teman-teman, jadi bagaimana menurut kalian modifikasi Sonic 150 yang ada di Vietnam? Bagus apa tidak? Kalau menurutku sih bagus ya. Ada yang pakai pelek jari-jari yang tadi ya, tapi itu nggak norak, tetap keren kok. Ya itu terserah kalian mau pakai pelek apa, pelek jari-jari atau pelek racing. Oke teman-teman, jadi sampai segitu aja videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, comment, subscribe channelnya Rangga Lab Time. Semoga channel Rangga Lab Time semakin berkembang. Amin. Dan Instagramku di sini. Kalau kalian pengen nge-follow boleh, nggak nge-follow juga nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanyalah manusia yang tidak luput dari dosa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.